إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد ودليل. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dengan para sahabat Manfaat Doa Channel. Semoga senantiasa kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta dilancarkan rezekinya. Amin. Surah Al-Fatihah adalah surah pembuka dari 114 surah yang terdapat di dalam Al-Quran. Surah ini termasuk surah Makkiyah karena diturunkan di Mekah saat Nabi Muhammad SAW belum hijrah ke Madinah. Surah Al-Fatihah memiliki banyak nama lain seperti Ummul Quran, Suratul Syifa, Suratul Syafiyah, Suratul Du'a, Suratul Talab, dan lain sebagainya. Surah Al-Fatihah sangat populer di kalangan umat Islam. Nyaris seluruh umat Islam hafal surah ini di luar kepala, karena sebagai surah pembuka, juga karena hanya terdiri dari 7 ayat. Meskipun begitu, surah ini mencakup intisari ajaran-ajaran Al-Quran. Abu Sa'id Rafi Ibnul Mu'alla radhiyallahu an pernah bercerita. Abu Sa'id berkata, Rasulullah SAW berkata kepadaku, maukah kamu aku ajari sebuah surah paling agung dalam Al-Quran sebelum kamu keluar dari masjid nanti? Beliau pun berjalan sembari menggandeng tanganku. Tatkala kami sudah hampir keluar, aku pun berkata, wahai Rasulullah, engkau tadi telah berkata, aku akan mengajarimu sebuah surah yang paling agung dalam Al-Quran. Maka beliau bersabda, surah itu adalah Alhamdulillahirabbil alamin, yaitu surah Al-Fatihah. Itulah Sab'ul Masani, 7 ayat yang sering diulang-ulang dalam Al-Quranul Azim yang dikaruniakan kepadaku. Hadis riwayat Bukhari. Dan tentu para sahabat sudah sedikit banyak mengetahui daripada keutamaan-keutamaan surah Al-Fatihah ini, yang tidak bisa disebutkan semuanya di sini. Namun kami akan mengulas bukti keajaiban dari surah Al-Fatihah ini yang nyata dan benar-benar dialami oleh satu keluarga yang sedang dalam keadaan terjepit. Kisah nyata ini dialami oleh Pak Onim yang di PHK dari pekerjaannya. Pak Onim bersama keluarganya disuruh segera angkat kaki dari rumah kontrakan. Tentu saja ini merupakan kenyataan yang sangat pahit yang pernah ia alami. Tak ada lagi proses diplomasi, negosiasi, atau musyawarah. Semua buntu dan jalan satu-satunya adalah segera angkat koper dari kontrakan. Sebab Pak Siregar pemilik kontrakan harus segera menyerahkan rumah yang ditempati Pak Onim itu kepada pihak bank sebagai konsekuensi dari ketidakmampuannya membayar hutang. Kabarnya proses penyitaan rumah akan dilakukan esok harinya sekitar pukul 9 pagi. Pak Onim tak bisa berbuat apa-apa dengan kenyataan yang tengah dihadapinya. Apalagi Pak Siregar juga tengah dililit kesusahan. Dengan penuh kesedihan, Pak Onim dan istrinya, juga 3 buah hatinya yang masih kecil. Anak pertama duduk di kelas 3 SD, anak kedua masih kelas 1 SD, dan ketiganya masih balita. Segera membereskan rumah dan mengepak barang-barang yang bisa dibawa. Jika keesokan harinya belum ditemukan jalan keluar, Pak Onim sudah merencanakan barang-barang tersebut akan dititipkan pada tetangga untuk beberapa hari sebelum diangkat ke rumah orang tua istrinya di luar kota. Ia sendiri menginap di masjid dekat rumah. Kebetulan ia sering ke masjid dan sudah kenal baik dengan ketua DKM di sana. Malam harinya, Pak Onim tidak jadi berangkat ke masjid karena melihat sang istri tidak henti-hentinya menangis. Sangat wajar karena kejadian itu di luar dugaan. Melihat istrinya yang sangat sedih, Pak Onim mengajaknya salat berjamaah Isya di tengah rumah kontrakan. Bagi Pak Onim dan istrinya, salat kali ini terasa begitu khusyuk. Pak Onim berdoa, sementara istrinya dan anak-anaknya mengamini. Singkat cerita, akhirnya mereka tertidur saat malam telah berlalu. Saat terbangun pada subuh hari sekitar jam 4.00, dilihatnya si sulung yang bernama Rafi sedang sholat. Tak pernah keduanya melihat Rafi sholat tahajud. Mereka kaget sekaligus kagum saat Rafi berdoa. Pak Onim dan istrinya mendengar anak yang baru kelas 3 SD itu mengulang-ulang bacaan surah Al-Fatihah, mungkin ratusan kali atau bahkan lebih.
Sambil menengadahkan tangan ke atas, Raffi tidak membaca doa apapun selain Al-Fatihah. Selesai sholat, Raffi berkata pada ibunya, "Bu, Raffi pernah dengar dari Pak Ustadz kalau Allah senang mendengar surah Al-Fatihah. Raffi baru ingat tadi malam, ya udah Raffi minta sama Allah dengan Al-Fatihah itu supaya tidak jadi pergi dari sini." Mendengar penuturan Raffi yang masih kecil itu, ibunya hanya mengiyakan dengan mata berkaca-kaca. "Iya, semoga saja nak," jawab sang ibu. Tak disangka selepas salat subuh, ponsel jadul milik Pak Onim berdering. Ternyata Pak Mugni, mantan bosnya di kantor, menelpon. Mereka berbincang agak lama. Perbincangan itu seperti mengabarkan kebahagiaan. Itu terlihat dari perubahan air muka Pak Onim, yang tadinya kuyu menjadi cerah kembali, penuh cahaya kebahagiaan. Setelah lama berbincang-bincang dengan Pak Mugni, Pak Onim segera menghampiri istri dan anak-anaknya. Ia pun merangkul Raffi dengan mata berkaca-kaca. "Doamu dikabulkan, nak. Alhamdulillah, hari ini kita jadi pindah dari sini, tapi pindahnya ke rumah yang lebih bagus dari rumah ini," kata Pak Onim. Mantan bosnya yang bernama Pak Mugni itu menawarkan pekerjaan baru, yaitu mengurus salah satu villa miliknya yang baru direnovasi. Villa itu terbilang mewah, luas, dan letaknya sangat strategis. Ketika Pak Onim mengungkapkan kondisi yang tengah dialaminya, mantan bosnya itu langsung menyuruhnya untuk segera pindah. Sungguh sangat ajaib, sungguh maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Allah menolong Pak Onim dan keluarganya lewat perantara surah Al-Fatihah.